warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa TV Peduli dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Yusriyadi Sugiarto dalam program Live Talk Show TV Peduli. Dan pemirsa, pada pagi hari ini kita sudah kedatangan narasumber, yaitu ada Bapak Laude Arwah Rahman selaku Kepala Bidang Penempatan dan Pelatihan Ketenagakerjaan Kota Parepare. Assalamualaikum, selamat pagi Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak? Ya alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Dan juga di sebelahnya ada Bapak Andi Sundra selaku Satgas Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Assalamualaikum Pak. Selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Dan pemirsa menarik, pada pagi hari ini kita akan membahas tema seputar pekerja migran Indonesia tumbuh dalam rangka memperingati Hari Migran Internasional. Dan baik, langsung saja kita masuk pada pembahasan kita. Baik, untuk Bapak Laude, bagaimana Pak? Apa sih yang dimaksud dengan pekerja migran? Apakah pekerja migran ini sama dengan yang dinamakan TKI Pak? Ya, baik, pertama-tama tentu Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada seluruh pemirsa TV Peduli di mana saja berada. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ma'bad. Tentu kalau kita berbicara pekerja migran Indonesia atau dulu namanya tenaga kerja Indonesia, banyak hal yang perlu kita bahas. Dan saya ingin menggunakan kesempatan ini pada awal-awal pembahasan kita ini pada Tolso kali ini adalah saya ingin dulu melihat persoalan ini dari sisi regulasi. Ya, kita akan bicara dulu sisi regulasi. Seperti apa sih regulasi terkait dengan persoalan pekerja migran Indonesia? Kemudian nanti kita lihat bagaimana implementasinya di lapangan dan seperti apa misalnya implementasi undang-undang atau aturan-aturan terkait dengan pekerja migran ini di Kota Parepare. Dan juga permasalahan-permasalahan yang kita hadapi serta peluang-peluang ke depan dan juga mungkin rekomendasi-rekomendasi yang bisa kita berikan terkait tentu bagaimana kemudian ke depan persoalan pekerja migran ini, persoalan-persoalan yang ada bisa kita minimalisir dan bisa kemudian memberikan dampak kepada pekerja migran dan tentu bagaimana peningkatan kesejahteraan mereka dan perlindungan kepada pekerja migran. Yang pertama tentu kita perlu ketahui bahwa bekerja itu atau pekerjaan itu adalah merupakan hak asasi. Ya, jadi pekerjaan itu merupakan hak asasi yang wajib dijamin dan dilindungi oleh negara. Ya, dan memang terkait ini negara memberikan hak dan kesempatan serta jaminan perlindungan tanpa diskriminasi kepada seluruh warga negara untuk mendapatkan pekerjaan. Ini bisa kita lihat dalam Undang-Undang Dasar pasal 27 ayat 2, Undang-Undang Dasar pasal 27 ayat 2 bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Ya, jadi itu yang pertama. Yang kedua, secara internasional persoalan pekerja migran ini juga regulasinya sudah jelas. Bahkan kemudian Indonesia sudah meratifikasi aturan ILO, International Labour Organization, pada tahun 1959. Indonesia meratifikasinya tahun 1999, nomor 111. Dikatakan di situ bahwa negara atau kemudian persoalan pekerjaan itu harus terjamin dari persoalan diskriminasi dalam mendapatkan pekerjaan dan jabatan. Jadi tidak boleh ada diskriminasi dalam hal mendapatkan pekerjaan dan jabatan. Dan seperti yang saya katakan tadi, negara Indonesia sudah menjamin ini dalam Undang-Undang Dasar. Dan kalau kita lihat turunannya, implementasi dari Undang-Undang Dasar ini breakdown-nya adalah sekarang ada namanya Undang-Undang 18 2017. Undang-Undang 18 2017 itu tentang perlindungan pekerja migran Indonesia jelas di situ. Orientasinya adalah perlindungan. Ini tentu berbeda dengan undang-undang sebelumnya yang nomor 39 2004 ya Pak Andi ya? 39 2004. Ya, nomor 39 2004 di mana di sana orientasinya bukan pada perlindungan saja. Bahkan undang-undang itu dianggap lebih pada persoalan penempatan. Kalau undang-undang 39 nomor 2004 itu tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia itu lebih berorientasi pada penempatan. Beda misalnya undang-undang 18 2017 berorientasi pada perlindungan. Dalam undang-undang ini dikatakan bahwa
atau orientasi dari undang-undang ini adalah bagaimana kemudian mendorong tenaga kerja Indonesia atau pekerja migran Indonesia bisa mandiri dan berdaya saing tanpa kemudian diperdaya atau kemudian kita sering mendengar persoalan calo pekerja migran Indonesia atau sindikasi pekerja migran Indonesia. Ini diharapkan dari undang-undang ini bisa terjamin mereka dari hal-hal seperti itu. Kemudian yang kedua adalah mengubah paradigma tenaga kerja Indonesia yang tadinya low level atau kemudian di bawah level standar, bisa kemudian mereka ini menjadi pekerja migran yang berdaya saing dan bisa bermartabat di mata negara-negara lain atau kemudian di mata majikan mereka di luar negeri. Kan persoalan yang kita hadapi adalah persoalan karena di luar negeri itu sampai sekarang tenaga kerja Indonesia ini banyak kemudian yang bermasalah karena persoalan standar kompetensi mereka memang di bawah standar. Itu masalah ini yang kemudian diharapkan dengan undang-undang ini. Karena itu undang-undang ini memberikan perlindungan. Kemudian yang kedua, undang-undang ini memberikan perlindungan tidak hanya pada saat orang bekerja dan pasca bekerja, bahkan sebelum bekerja. Di perlindungannya adalah sebelum berangkat, pada saat mereka di tempat penempatan, negara penempatan, dan kemudian mereka setelah kembali. Ya. Perlindungannya dalam 3 hal. Yang pertama adalah perlindungan dari sisi hukum. Dari sisi hukum maksudnya mereka ketika mereka berangkat benar-benar mereka mengantongi semua rekomendasi atau kemudian persyaratan atau prosedur yang mereka dibutuhkan di negara tujuan, mereka semua kantongi itu. Kemudian juga negara memastikan di undang-undang bahwa negara penempatan di mana kemudian pekerja migran Indonesia ditempatkan itu memang memiliki aturan atau regulasi memang yang bisa memberikan perlindungan. Ya, bisa memberikan perlindungan kepada pekerja migran Indonesia. Kemudian perlindungan kedua dari Undang-Undang 18 ini adalah dari sisi ekonomi. Ya, dari sisi ekonomi tentu diharapkan kemudian pekerja migran Indonesia bagaimana kemudian mereka mengelola uangnya, kemudian bagaimana kemudian mereka pulang tidak lagi kemudian harus tergantung kepada mereka bisa punya keterampilan yang bisa kemudian mereka bisa survive dalam kehidupan mereka setelah mereka kembali, termasuk juga memastikan dari perlindungan ekonomi ini negara yang mereka ditempatkan itu memang hak-hak mereka atau kemudian gaji mereka memang sesuai yang diharapkan. Ya, terjamin. Ya, saya katakanlah kita dengar misalnya orang mau ke Korea gajinya sekian juta, sekian puluh juta, itu dipastikan memang gajinya seperti itu. Ya. Atau misalnya ke Jepang berapa misalnya atau ke Arab Saudi harus seperti itu. Perlindungan ketiga adalah dari sisi sosial. Jadi dari sisi sosial adalah mereka ketika berada di luar, mereka mendapatkan martabat atau dipandang sebagai memang sesuai dengan hak-hak yang manusiawi. Kan banyak kita dengar persoalan-persoalan ketenaga kerjaan di luar negeri, mereka itu diperlakukan yang tidak manusiawi. Kita harapkan dari sisi sosial ini bisa teratasi dari perlindungan. Itu dari sisi regulasi. Ya. Jadi dari sisi regulasi sebenarnya sudah tidak ada persoalan. Kalau kita cermati baik tadi aturan yang lebih tinggi Undang-Undang Dasar yang memang menjamin terkait dengan persoalan pekerjaan ini, maupun Undang-Undang 18 yang memiliki paradigma yang berubah dibanding misalnya undang-undang sebelumnya tentang pekerja migran, yaitu Undang-Undang 39 2004 yang lebih berorientasi penempatan. Sementara Undang-Undang 18 itu berorientasi pada perlindungan. Ya, perlindungannya mulai dari sebelum berangkat, setelah mereka ditempatkan, dan kemudian mereka setelah kembali. Kemudian di Undang-Undang 18 ini adalah persoalan keterlibatan, ya, pembagian kewenangan. Kalau di Undang-Undang 39 2004 tentang tenaga kerja Indonesia atau pekerja migran Indonesia yang saat ini namanya, itu yang terlibat itu lebih dominan pemerintah pusat dan swasta. Ya, pemerintah daerah bahkan di situ tidak dilibatkan. Ya, tapi di Undang-Undang 18 peran pemerintah daerah justru lebih besar. Bahkan pemerintah daerah ini mulai dari ke tingkat kelurahan. Dibagi 4, tingkat kelurahan, kemudian pemerintah kabupaten kota, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, dan swasta. Jadi yang terlibat di Undang-Undang 18 terkait dengan penanganan pekerja migran ada 5, yaitu pemerintah kelurahan, desa kelurahan, pemerintah kabupaten kota, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, dan swasta. Ya. Pemerintah kelurahan adalah memastikan lebih awal bahwa kemudian tenaga kerja yang mau dikirim ini memang sudah mendapatkan informasi, termasuk juga deteksi dini terhadap hal-hal yang kemungkinan bisa kemudian para pekerja migran ini tidak mendapatkan perlindungan. Ya, kan di kelurahan sudah tahu ini. Kemudian pemerintah kabupaten kota adalah mempersiapkan baik memberikan izin, kemudian izin termasuk juga izin apa istilahnya dulu
PTKIS. Sekarang P3MI, ya, memberikan izin atau rekomendasi untuk pendirian P3MI. P3MI itu adalah perusahaan penggerak tenaga kerja, pekerja migran Indonesia. Kemudian juga membekali para calon PMI atau pekerja migran keterampilan. Itu tugas-tugas kewenangan yang diberikan kepada daerah. Memberikan keterampilan, skill sesuai yang dibutuhkan di negara penempatan atau calon negara yang akan ditempati. Kemudian pemerintah pusat adalah menyiapkan regulasi, norma-norma dan aturan teknis lainnya berkaitan dengan manajerial persoalan penempatan pekerja migran Indonesia. Jadi sebenarnya pembagiannya sudah jelas. Ya, itu dari sisi regulasi. Cuma kan implementasi terkadang memang banyak kendala di lapangan kita hadapi kan. Kalau kita lihat sisi regulasi luar biasa. Sudah perubahan paradigma dari Undang-Undang 39 2004 itu ke Undang-Undang 18. Tapi kan persoalan-persoalan tidak semakin berkurang, bahkan kemudian semakin bertambah. Ya. Jadi persoalan-persoalan ini lebih karena memang implementasi undang-undang ini pertama ada beberapa faktor yang menjadi hambatan. Saya bicara pada tingkat Kota Parepare. Undang-Undang 18 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia atau perlindungan PMI itu masih terlalu umum untuk dalam hal keterlibatan pemerintah daerah. Ya, masih terlalu umum dalam hal keterlibatan pemerintah daerah. Kenapa saya katakan terlalu umum? Karena undang-undang ini menyeragamkan seluruh kabupaten kota yang ada di Indonesia, pemerintah kabupaten kota seluruh Indonesia. Ya, tidak memilah mana kabupaten kota yang menjadi kantong-kantong PMI, mana kabupaten kota yang merupakan hanya sebatas embarkasi atau debarkasi, sebagaimana yang terjadi pada Parepare. Parepare ini bukan kantong-kantong PMI. Tahun ini kita hanya baru sekitar berapa Pandi yang PMI kita 54 ya, yang mengurus untuk berangkat ke luar negeri. Ya sekitar 10-an lah. Ya. Kalau kantong-kantong PMI itu kan ratusan bahkan ribuan. Saya katakanlah kantong-kantong PMI di Sulsel adalah Bulukumba. Ya, Bone, Polman, itu kantong-kantong PMI atau daerah-daerah tetangga juga yang dekat adalah katakanlah Pindrang, termasuk tinggi PMI-nya. Parepare tahun ini saja bukan kantong-kantong PMI. Tapi Parepare adalah daerah embarkasi dan debarkasi. Pintu pemberangkatan dan pemulangan untuk pekerja migran khususnya untuk Malaysia Timur, Tawau. Tidak bisa orang ke Malaysia Timur kalau tidak melalui Parepare. Pasti melalui Parepare. Ya. Persoalannya kemudian adalah Undang-Undang 18 tadi mengatakan keterlibatan pemerintah daerah sebagai sebuah kewajiban bagi pemerintah daerah dalam hal tadi memberikan izin, membekali, termasuk memberdayakan mereka yang pernah pulang dari menjadi pekerja migran. Sekarang pertanyaannya, kalau kita membuat anggaran tentang penanganan PMI misalnya di Kota Parepare, itu kan jadi persoalan karena nanti kemudian pemerintah daerah, termasuk juga bapak-bapak yang terhormat di anggota DPR, mereka akan bertanya, ini anggaran untuk siapa? Karena konstituennya kan bukan sedikit. Ya. Inilah yang kemudian kita pertanyakan di pemerintah pusat dengan berbagai kesempatan, bagaimana kemudian sebenarnya untuk penanganan pekerja migran khusus daerah seperti Parepare ini yang merupakannya sebatas pintu embarkasi debarkasi. Karena juga kita tidak bisa tutup mata. Kenapa tidak bisa tutup mata? Setiap minggu kita menangani pemulangan pekerja migran deportan dari Malaysia Timur yang tidak sedikit. Tahun ini saja itu jumlah pekerja migran yang dideportasi dari Malaysia sudah 1.131 ya. Ya sekitar 1.131 dengan 41 kali pemulangan per tanggal 10 Jumat 10 Desember 2021. Sudah 41 kali pemulangan dengan jumlah deportan 1.131. Ya, tidak sedikit. Dan di dalam Undang-Undang 18 itu dikatakan pemerintah daerah berkewajiban mengurus juga ini yang pulang ini, sementara bukan warga Parepare. Ya, dan kita tidak bisa juga tutup mata karena mereka kemudian ada di Parepare. Ya, dengan berbagai persoalan dan dinamika yang kita hadapi. Mereka yang pulang ini juga rata-rata bukan PMI pekerja migran yang sebagaimana kita harapkan. Mereka pekerja migran rata-rata adalah non prosedural. Ya, berangkat ke sana kita tidak tahu kapan berangkatnya, tiba-tiba pulang. Dan kita harus tangani, tidak bisa kita tutup mata ini. Di tengah situasi tadi, undang-undang menyeragamkan keterlibatan pemerintah daerah. Kita mau anggarkan. Bagaimana caranya kita menganggarkan sementara bukan warga negara bukan warga Parepare?
kita tidak anggarkan, kita tidak tangani. Tidak bisa juga karena perintah undang-undang dan mereka ada di Parepare. Karena itu teman-teman kita di sini setiap minggu harus kita mengurus ini. Ada namanya Satgas, Satuan Tugas Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Sudah 1131, 41 kali pemulangan selama tahun 2021 dengan berbagai karakteristik mereka. Ada yang pulang karena overstay, ada yang pulang karena habis melakukan kejahatan di Malaysia dan kemudian mereka sudah menjalani hukuman, sudah diproses hukum, kemudian dideportasi ke Indonesia. Ada yang pulang sama sekali memang tidak ada surat-suratnya dan ini yang paling banyak. Dan mereka lah kemudian yang paling rawan apa yang disebut dengan trafficking terjadi. Dan saya menduga mereka ini adalah sebagian korban-korban trafficking. Tapi masalahnya adalah kita tidak pernah atau kemudian mereka ini tidak pernah merasa menjadi korban. Itu persoalan. Bahkan mereka merasa sebagai orang-orang yang berangkat ke sana itu orang-orang yang dengan yang mengurus mereka sebagai orang-orang dewa penolong. Karena itu di sini sulitnya kita mau memberantas namanya sindikasi pemberangkatan di luar negeri agar PMI kita yang bekerja di luar negeri sebagaimana tadi diharapkan undang-undang bisa berdaya saing, bisa bermartabat. Tapi situasi ini kan sulit karena mereka itu berangkat ke luar negeri memang low level, di bawah standar skillnya. Kalau dia mengurus ke Dinas Tenaga Kerja atau mengurus ke layanan terpadu satu atap LTSA pekerja migran Indonesia yang ada di Jalan Karemburane itu tidak akan pernah lolos. Karena mereka merasa mengetahui bahwa tidak akan pernah mereka lolos atau mendapatkan izin untuk berangkat ke luar negeri karena tadi low level, standar skillnya mereka di bawah standar. Karena itu mereka kemudian menempuh cara-cara ilegal, non prosedural. Mereka bahkan membayar orang-orang sindikasi ini untuk bisa berangkat ke luar negeri. Iya, sembunyi-sembunyi. Dan mereka merasa tidak ditipu. Merasa mereka itu dewa penolong. Mereka bisa ditolong. Ini persoalan. Karena itu saya kemarin juga menyampaikan pada setiap kesempatan juga baik di pertemuan tingkat nasional maupun di provinsi bahwa kehadiran LTSH, Lembaga Layanan Terpadu Satu Atap di Parepare itu yang tujuannya memang kemudian orientasinya adalah setidaknya memang karena Parepare merupakan embarkasi Malaysia Timur diorientasikan untuk tujuan menangani administrasi para PMI atau pekerja migran Indonesia yang ke Malaysia Timur itu belum bisa terwujud dengan baik karena buktinya yang berangkat mengurus di situ dengan yang berangkat tanpa mengurus itu masih lebih besar yang berangkat yang di sana, yang mengurus itu. Dan ini persoalan memang. Jadi persoalannya adalah bukan karena administrasi atau kemudian kebutuhan perizinan yang berbelit-belit, bukan. Mereka itu berangkat ke luar negeri karena bukan dipersulit. Bahkan kemudian kalau dikasih gratis sekalipun di Dinas Tenaga Kerja atau di LTSA dikasih gratis, tidak perlu ada pembayaran. Mereka masih tidak mau pergi di situ. Karena apa? Karena mereka tidak akan pernah lolos dari sisi skill standar. Karena itu mereka menempuh cara-cara tadi. Tapi kan ini persoalan bangsa. Karena apa seperti ini? Karena memang harus kita akui ketersediaan lapangan kerja dalam negeri masih terbatas. Karena itu warga negara kita, saudara kita ini, mereka menempuh cara-cara yang berisiko itu. Yang ini menjadi persoalan bersama untuk Kota Parepare. Kemudian masalah lain terkait dengan persoalan pekerja migran ini adalah negara-negara penempatan, sekarang ada berapa? Itu per 11 November 2021, ada sempat saya baca di mana? Saya baca di internet, itu ada keputusan Dirjen Bina Penempatan, itu sekarang ada 58 negara yang dibuka. Ya, Malaysia belum masuk. Ya, Malaysia belum masuk. Jadi Malaysia itu belum dibuka. Ya. Sekarang persoalannya adalah di negara-negara yang sekarang sudah dibuka ini, sebenarnya peluang bagi kita, bagi warga negara Indonesia untuk bekerja ke luar negeri kan sangat besar. Tidak usah kita jauh-jauh, Jepang, Korea, mereka itu butuh. Bahkan kemudian ini sudah ada komitmen antara pemerintah dengan pemerintah, ya G2G, untuk kemudian terkait dengan penerimaan rekrutmen tenaga kerja pekerja migran Indonesia. Tapi kan ini belum bisa kita manfaatkan dengan baik karena memang standar yang mereka butuhkan juga itu bukan sulit sih, tapi ini harus menjadi pemahaman kita bersama bahwa memang kita bekerja ke luar negeri itu yang pertama itu adalah bahasanya orang. Ya. Karena itu kalau ke luar negeri, khususnya ke Jepang, ke Korea itu yang paling pertama adalah bahasa. Ya. Dan ini juga bukan saja di Korea atau Jepang, di negara-negara juga Arab Saudi, persoalan komunikasi ini penting. Saya menduga ini
masalah-masalah yang muncul adalah salah satu pemicunya adalah bahasa yang tidak nyambung. Ya, kita tidak usah jauh-jauh. Kita saja misalnya orang dalam rumah, kita ngomong ke orang tidak terlalu paham atau sulit, kita kan biasa juga naik emosi. Ya, jadi ini jadi persoalan budaya atau komunikasi ini juga yang jadi masalah. Ini skill. Karena itu penanganan persoalan keterampilan bahasa ini selain skill yang lain, skill yang memang dibutuhkan di sana, itu menjadi penting bagi untuk kemudian penanganan PMI ke luar negeri. Saya kira untuk sementara seperti itu. Ya. Baik, Pak. Dan terkait tadi yang Bapak katakan bahwa untuk saat ini khususnya yang dideportasi itu sebanyak 1.131 Ya. yang sampai akhir ini, Pak. Nah, lantas apa peran atau kerjasama Dinas Tenaga Kerja Kota Parepare, pemerintah Kota Parepare dengan daerah-daerah yang memiliki pekerja migran ini sendiri yang masuk melalui Kota Parepare? Bagaimana bentuk kerjasamanya, Pak? Dengan seperti yang kita lihat ada 1.131 dan untuk Kota Parepare sendiri mungkin bisa dihitung jari berapa pekerja migrannya yang ke luar negeri. Ya. Kan kalau sebenarnya berdasarkan Undang-Undang 18 itu 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia telah dibentuk turunan dari Undang-Undang 18 itu ada namanya Perpres Peraturan Presiden Nomor 90 2019 tentang pembentukan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP2MI. Kantornya itu ada di Jalan Jenderal Sudirman. Ya, pas penurunan itu. Ya. Jadi terkait dengan pemulangan itu menjadi domain dan tugas-tugas utama dari BP2MI. Karena tugas BP2MI sebenarnya banyak. Pemberangkatan juga menjadi domain kewenangan dia. Pemulangan juga menjadi kewenangan dia. Tadi kan saya katakan bahwa Undang-Undang 18 ini memberikan perlindungan sebelum, pada saat penempatan dan pasca penempatan atau pemulangan. Jadi itu menjadi domain juga tugas-tugas BP2MI yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang 18. Perlindungannya apa? Tadi perlindungannya dari sisi hukum, ekonomi dan sosial. Dan perlindungannya itu mulai dari tinggalkan tangga rumah. Jadi termasuk juga pada saat pemulangan dipastikan mereka dia sampai di rumahnya. Ya. Terkait dengan seperti apa kontribusi pemerintah Kota Parepare sebagai daerah embarkasi debarkasi terkait pekerja migran khususnya ke Malaysia Timur, kita di sini terlibat dalam satu wadah namanya Satgas, Satuan Tugas Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, yang melibatkan Dinas Tenaga Kerja, BP2MI sendiri, imigrasi, kemudian kepolisian, KPN khususnya, kemudian dinas sosial, kemudian catatan sipil, ya pencatatan sipil. Dan setiap saat biasa kita rapat dan termasuk juga kemarin ada kejadian kita melakukan pencegahan, ya kita mencegah ada rencana pemberangkatan ke luar negeri warga Bulukumba sekitar 7 itu kita bisa berhasil cegah. Siapa yang cegah itu? Itu kerja-kerja teman-teman di Satgas. Ya, jadi ada kepolisian tadi, ada imigrasi, termasuk BP2MI. Terkait dengan pemulangan yang 1.100 lebih itu kita setiap minggu kan ada wadah koordinasi. Kalau misalnya ada pemulangan lagi 2 hari, sudah disebut berapa pemulangannya. Katakanlah minggu, dan setiap minggu itu ada. Besok hari Jumat, ada lagi kalau tidak salah. Ya, setiap minggu ada. Itu misalnya katakanlah, oh ini hari 50 lebih. 50 lebih itu dirinci lagi Bulukumba berapa, sekian berapa, dan di grup itulah kemudian dipastikan bahwa kalau misalnya hanya 1-2 biasa BP2MI langsung antar. Tapi kalau misalnya dia sudah sampai 20-30 biasa pemerintah daerahnya datang. Dan kita itu memastikan bahwa mereka memang dijemput oleh pemerintah daerahnya agar kemudian sebagaimana amanah dari undang-undang mereka aman sampai ke rumahnya. Ya, sampai ke rumahnya. Dan selama 2020-2021 ini ada beberapa pekerja migran Indonesia yang juga yang bermasalah, kategori bermasalah misalnya sakit, termasuk yang meninggal, termasuk yang ada berpenyakit, ada penyakit tertentu. Kemarin ada pekerja migran Indonesia atas nama Ibu Maria ya, itu dirawat di sini dirawat di Makassau sampai sembuh, alhamdulillah sampai membaik, tidak sembuh total karena memang penyakitnya penyakit orang tua, itu sampai 40 hari dirawat di Makassau. Sekarang karena kemarin tidak tahu di mana jelas keluarganya, inilah persoalan-persoalan berangkat entah kemana, tidak jelas alamatnya, tiba-tiba pulang, dan itu menjadi kewajiban dari negara untuk memastikan mereka terlindungi. Pulang tidak ditahu di mana rumahnya, sudah dikontak kemana-mana, tidak jelas, akhirnya kemudian sekarang ditempatkan di balai dinas Kementerian Sosial, Mapajigau, ya, di Goa.
Mapajigau. Itu yang pertama. Yang kedua, ada pekerja migran Indonesia juga atas nama Ibu Yuliang Ninsi Komari. Ya, kemarin itu dikirimkan kami surat dari pusat agar kemudian kami koordinasikan di kelurahan tempat tinggalnya, karena ini ibu diduga mengidap salah satu penyakit tertentu dan diharapkan kemudian bisa ditangani oleh pemerintah daerah. Kami cari kemana-mana, alamatnya yang tidak jelas. Ternyata orang ini terganti identitasnya pada saat masuk Indonesia dan itu sekarang berada di Bekasi. Kemudian ada satu lagi pekerja migran yang bermasalah, meninggal di kapal, dicari keluarganya juga tidak jelas, akhirnya dikubur di Parepare. Semua itu menjadi tugas-tugas dari Dinas Tenaga Kerja yang terlibat di Satgas Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Yang jelas sebagai daerah embarkasi dan debarkasi, kita di sini pemerintah daerah tidak menutup mata. Kenapa? Karena itu tadi amanah undang-undang. Walaupun tadi dukungan anggaran tidak ada. Karena kita maklumi, makanya kami di pusat menyampaikan setiap saat persoalan kekhasan Parepare, bukan kantong PMI. Nah, kalau mau dibikinkan anggaran untuk edukasi, sosialisasi ke masyarakat, siapa yang mau disosialisasi? Karena pekerja migrannya kan terbatas. Seperti itu deh. Ya. Dan sebelum melanjutkan perbincangan kita pada pagi hari ini, Pak, kita akan saksikan beberapa iklan yang mau lewat ini. Ya. Telah hadir di kota B.J. Habibie. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Johar Manikam, Suradi Sugiarto. saya Trianti Sulaiman. Saya Uswatun Hasanah. Hadir di layar televisi Anda dengan suguhan informasi yang telah dirangkum tim redaksi kami. Kita mulai news update selengkap. Peduli FM. Pendengar, mari kenalan lebih dekat dengan kami. Klik tombol like di Facebook fanpage Radio Peduli 96,9 FM dan live streaming di rpp.pareparekota.go.id atau dengarkan kita juga melalui aplikasi RDio. Download aplikasinya di Play Store secara gratis. On your radio, on your mobile, and Online. your number one hit music station. 96.9 Radio Peduli FM. Ya baik, terima kasih masih tetap bersama kami pemirsa TV Peduli dimanapun Anda berada. Dan baik, kita akan melanjutkan perbincangan kita pada pagi hari ini, di mana kita membahas seputar pekerja migran Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh dalam rangka memperingati Hari Migran Internasional. Dan baik, saya akan langsung bertanya ke Bapak Andi Sundra selaku Satgas Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Baik Pak, dan mungkin bisa dijelaskan apa saja sih tugas dan fungsi dari Satgas Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, khususnya untuk Kota Parepare. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perlu sedikit saya jelaskan, kita ke flashback ke belakang bahwa sejarah terbentuknya Satgas PMI ini pertama kali dibentuk pada tahun 2012, yang mana Parepare dianggap sebagai daerah embarkasi dan debarkasi untuk pekerja yang akan bekerja ke luar negeri, khususnya ke Malaysia Timur, yang mana daerah khususnya Sulawesi Selatan
banyaknya kantong-kantong PMI yang di sekitaran tetangga kita yang akan berangkat ke luar negeri itu, khususnya ke Malaysia Timur itu, pasti melalui Kota Parepare. Karena kenapa? Kota Parepare itu sarana dan fasilitas untuk tujuan berangkat itu lengkap. Antara lain itu kantor imigrasinya tersedia, kantor BP2MI-nya tersedia, sarana pelabuhannya tersedia. Itu. Jadi pada tahun 2012 itu Satgas PMI yang dibentuk oleh Kementerian Ketenagakerjaan RI dan pemerintah Kota Parepare itu tadinya berjumlah 9 anggota tim Satgas yang tersebar di seluruh Indonesia. Sampai tahun 2021 itu sudah ada 25 tim Satgas yang terdiri dari beberapa daerah di Indonesia. Adapun tugas-tugas tim Satgas PMI yang ada yaitu memastikan kejelasan dokumen untuk berangkat sesuai dengan aturan yang berlaku. Yang kedua, memfasilitasi para pekerja yang akan berangkat itu melalui dinas tenaga kerja untuk mengecek validasi dokumen yang akan mereka pakai. Terus yang ketiga yaitu melakukan edukasi atau himbauan-himbauan ke masyarakat yang akan berangkat bahwa pentingnya dokumen yang valid untuk dipakai berangkat. Karena sebagaimana yang kita ketahui, hampir sebagian besar PMI yang akan berangkat ke luar negeri itu tidak didasari dengan dokumen. Karena kenapa? Mereka ada anggapan bahwa pengurusan dokumen itu sangat sulit untuk mereka melalui ke luar negeri, hingga mereka mengambil jalan pintas bagaimana caranya supaya berangkat ke luar negeri. Jadi diharapkan dengan adanya hadirnya tim Satgas ini, bagaimana masyarakat yang akan berangkat ke luar negeri dapat bekerja dengan tenang dan aman serta kembali ke negara asalnya. Demikian. Ya, baik Pak. Dan untuk Kota Parepare sendiri, bagaimana penyelenggaraan dan kegiatan apa saja yang disiapkan untuk mendukung penyelenggaraan pengiriman pekerja migran ini, Pak? Iya, untuk di Kota Parepare itu, tim Satgas itu kami kebetulan di Dinas Tenaga Kerja kami ada beberapa kegiatan, yaitu tentang edukasi khususnya ke yang anak-anak sekolah, yang terutama di SMK, yang karena kami melihat bahwa potensi untuk bekerja ke luar negeri itu kan ada di lulusan SMA ya. Bagaimana kita melakukan edukasi bahwa pentingnya prosedur-prosedur sebelum berangkat ke luar negeri. Jadi kami aktif melakukan sosialisasi, edukasi ke SMK sebagaimana beberapa bulan terakhir kami aktif itu ke SMK 1, 2, dan 3 itu. Termasuk ke SMK-SMK swasta yang ada. Gitu. Dan mungkin juga yang akan menjadi pertanyaan mungkin ketika ada pemirsa yang menonton, bukan hanya di Kota Parepare dan mungkin dari daerah-daerah lain, Pak. Mungkin bisa disebutkan apa saja sih persyaratan bagi pekerja migran yang akan bekerja di luar negeri, Pak? Iya, jadi persyaratan untuk pekerja migran yang akan bekerja ke luar negeri itu pertama ya, ada dokumen. Dokumennya ini paspor. Tapi sebelum ada paspor itu tentu dilengkapi dengan KTP, KK, dan surat persetujuan orang tua atau suami atau istri yang akan berangkat. Setelah ada, nanti diproses ke Dinas Tenaga Kerja, nanti Dinas Tenaga Kerja akan memberikan rekomendasi untuk pembuatan paspor. Yang mana sebelum langkah-langkah ini, tentu pihak-pihak sponsor yang mereka tempati, itu ada daftar di Dinas Tenaga Kerja, bisa ke kantor kami, itu ada daftar perusahaan penggarap pekerja migran Indonesia yang seluruh Indonesia yang terdaftar. Jadi apabila umpama ada perusahaan ABCD
yang mereka tempati untuk mau berangkat, terus di dinas tidak terdaftar, berarti itu dapat dipastikan bahwa itu sudah ilegal. Jadi pencegahannya itu pertama di situ. Nah, baik, dan mungkin juga Pak, ini yang dipertanyakan oleh masyarakat, khususnya yang ingin berangkat bekerja di luar negeri, apakah dalam pengurusan ini dipungut biaya ataukah gratis Pak? Oh ya, jadi perlu kami sampaikan juga bahwa untuk bekerja ke luar negeri itu 0 rupiah pembayaran. Wow, gratis. Ya, gratis itu, karena itulah negara hadir atau pemerintah Kota Parepare hadir untuk memberikan pelayanan kepada warganya. Ya, baik. Dan sejauh ini Pak, untuk Kota Parepare sendiri, tadi mungkin sudah disebutkan berkisar 5 sampai 10 pekerja yang baru mendaftar Pak ya? Ya, betul. Ya, dan ini tujuan mereka ini ke negara mana saja? Jadi ada beberapa data yang kami dapatkan itu mungkin sekitar 8 kayaknya, 7 sampai 8, bahwa itu PMI-nya melalui jalur mandiri. Ada namanya jalur mandiri yang mana mereka melalui pendaftaran online untuk mencari pekerjaan-pekerjaan yang ada di luar negeri. Jadi, dan itu bisa dipastikan bahwa kalau melalui jalur mandiri itu sangat aman sekali. Karena kenapa? Itu semua terdata by system itu. Mungkin ada yang mau ditambahkan Pak? Ya, jadi bekerja di luar negeri itu kan ada 3 jalur yang bisa kita tempuh. Ya, saya menyambung saja apa yang disampaikan Pak Andi Sundra tadi. Yang pertama adalah tadi jalur mandiri, kemudian yang kedua adalah jalur melalui perusahaan sama perusahaan, yaitu P3MI kalau di Indonesia. Perusahaan tadi saya sudah jelaskan, P3MI itu adalah dulu PJTKI ya. PJTKI. PJTKI. Ya, P3MI adalah perusahaan penggerak pekerja migran Indonesia. Kemudian yang jalur ketiga adalah G2G, ya, antara pemerintah dan pemerintah, sebagaimana sekarang yang sudah ditekan antara pemerintah Indonesia dengan Jepang, pemerintah Indonesia dengan Korea. Yang paling aman memang jalur mandiri, karena jalur mandiri ini ketika dia mengurus administrasi termasuk rekomendasi di Dinas Tenaga Kerja untuk mendapatkan kartu kuning atau AK1, termasuk juga di Dinas di Imigrasi, itu dia sudah punya wajib memiliki apa yang disebut dengan namanya job order. Ya, jadi sudah ada memang dia dinyatakan bahwa dia diterima oleh apalah di perusahaan apa di luar negeri, dan itu biasanya adalah memang kemampuan mereka mencari pekerjaan melalui online, dan kemudian mereka mendapatkan pekerjaan-pekerjaan sesuai dengan kompetensi mereka. Tentu perusahaan-perusahaan di luar negeri tidak akan merekrut mereka atau tidak mengiyakan mereka untuk direkrut di perusahaannya kalau dianggap tidak punya kompetensi. Jadi memang jalur mandiri ini paling bagus dan paling aman. Ya, di selain juga jalur G2G. Kan begini, persoalan yang kita hadapi terkait dengan persoalan persyaratan administrasi terkait ke luar negeri, untuk bisa orang berangkat kan salah satu yang paling terdepan di kelurahan itu harus ada namanya, kalau dia misalnya belum menikah, dia harus ada izin orang tua. Ya. Kalau dia sudah menikah, katakanlah misalnya dia ibu rumah tangga, dia harus ada izin suami. Ya. Dan ini wajib diketahui oleh pemerintah kelurahan dan desa. Ya. Dan ini sebenarnya memang merupakan amanah dari Undang-Undang 18 itu 2017. Cuma keterlibatan pemerintah desa dan pemerintah kelurahan atau pemerintah kelurahan sebagaimana amanah Undang-Undang 18 semestinya tidak sebatas itu. Karena tadi dikatakan bahwa pemerintah kelurahan atau desa itu dia wajib memastikan bahwa warganya yang akan melakukan migrasi ini menjadi pekerja migran Indonesia atau calon pekerja migran Indonesia ke luar negeri ini memang memahami persyaratan dan prosedur. Persoalannya sekarang adalah keterlibatan pemerintah kelurahan dan desa baru sebatas tadi, pencermatan kami baru sebatas mengetahui izin orang tua atau izin suami kepada istrinya untuk bekerja ke luar negeri. Inilah masalah karena kalau melalui jalur mandiri tadi tidak ada persoalan. Tapi kalau kemudian yang melalui yang G2G yang kemudian mempersyaratkan bahasa, skill yang bagus, apa semua, akibatnya sebagaimana saya gambarkan di awal tadi, banyak warga kita yang tidak memenuhi persyaratan. Mereka melakukanlah kemudian cara-cara menempuh resiko dengan menggunakan sindikasi-sindikasi yang ada di luar sana, mereka diuruskan, dan mereka merasa tidak pernah menjadi korban. Tadi ada pertanyaan, apakah ada biaya untuk ke luar negeri? 0.
seluruh administrasi adalah gratis. Ini bentuk kehadiran negara di dalam perlindungan pada warganya. Tapi kan persoalannya, sebagaimana saya gambarkan, saya paparkan di awal bahwa masyarakat kita ogah menempuh yang 0 rupiah tadi. Lebih memilih cara-cara kalau perlu dia membayar. Kenapa? Karena dia di bawah standar. Karena itu kalau kita bicara pekerja migran ini, ada 3 yang harus kemudian keterlibatannya adalah, pertama adalah dalam hal administrasi, kita sudah ada namanya LTSA, layanan terpadu satu pintu pekerja migran Indonesia, di Parepare ada untuk Sulawesi Selatan. Kemudian BLK, kemudian yang ketiga adalah BP2MI sebagai yang bertanggung jawab memberangkatkan dan memastikan keberangkatan mereka, perlindungan keberangkatan mereka selama di luar negeri maupun kemudian pada saat pemulangan. Jadi 3 ini harus mix ini. Dalam hal administrasi, pastikan memang tadi sebagaimana digambarkan Pak Andi, mereka 0 rupiah semua dan perizinannya gampang, mudah semua, dan itu salah satu roh dari kehadiran LTSA. Kemudian sebelum berangkat mereka dipastikan memiliki skill. Inilah fungsi dari BLK LPK ini. Ini yang juga perlu kita benahi dalam hal kita berbicara soal pekerja migran Indonesia. Dan disinilah kemudian keterlibatan pemerintah daerah di BLK ini, karena di dalam Undang-Undang 18 yang katakan pemerintah daerah harus menyiapkan skill bagi PMI atau calon PMI sebelum berangkat, bukan urusan pemerintah pusat. Di situ dalam Undang-Undang 18. Tapi kan sebagaimana saya katakan, Undang-Undang 18 terlalu umum karena tidak merinci membedakan antara daerah yang kantong-kantong PMI dan daerah sebagaimana dialami Parepare, hanya daerah embarkasi. Tidak mungkin kita menganggarkan untuk pembekalan atau kemudian penyiapan skill yang sementara bukan warga Parepare. Itu persoalan. Jadi tadi ada 3, LTSA, BLK, LPK, kemudian BP2MI. Kalau ini mix dan kemudian dibenahi semua, insya Allah kemudian bagus. Seperti itu. Baik, dan baik pemirsa, sebelum kita melanjutkan lagi perbincangan kita, jangan kemana-mana karena sesaat lagi kami akan kembali. Telah hadir di kota B.J. Habibie. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Johar Manikam, Suradi Sugiarto, saya Trianti Sulaiman, saya Uswatun Hasanah, hadir di layar televisi Anda dengan suguhan informasi yang telah dirangkum tim redaksi kami. Kita mulai news update selengkap. Peduli FM. Pendengar, mari kenalan lebih dekat dengan kami. Klik tombol like di Facebook fanpage Radio Peduli 96,9 FM dan live streaming di rpp.pareparekota.go.id atau dengarkan kita juga melalui aplikasi RDio. Download aplikasinya di Play Store secara gratis. On your radio, on your mobile, and online. your number 1 hit music station. 96.9 Radio Peduli FM. Terima kasih pemirsa TV Peduli dimanapun Anda berada, masih tetap bersama kami di Live Talkshow TV Peduli, dan tidak terasa kita sudah berada di segmen terakhir. Dan sebelum saya menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini, mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan Bapak-Bapak dari Satgas Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Mungkin dari Pak Lawadi, silakan Pak. Ya, saya ingin mengutip apa yang kemudian menjadi agenda Kementerian Tenaga Kerja, karena persoalan PMI kan adalah domain dari agenda
domain dari Kementerian Tenaga Kerja. Kementerian Tenaga Kerja telah mengagendakan 9 lompatan untuk terkait dengan penanganan ketenaga kerjaan di Indonesia, salah satunya persoalan PMI. Ya. Terkait PMI ini ada agenda yang disiapkan oleh Kementerian Tenaga Kerja. Saya pikir ini sangat positif dan sangat bagus sekali, dan kita pemerintah daerah tentu kita harus mendukung ini, dan khusus di Kota Parepare, Dinas Tenaga Kerja Kota Parepare, kerja-kerjanya ada ke arah sana terkait penanganan PMI ini. Yang pertama adalah pengembangan sistem penempatan. Ya, mungkin karena dipahami sistem penempatan tenaga kerja atau pekerja migran Indonesia ke luar negeri masih banyak masalah, kemudian ini menjadi agenda. Kemudian yang kedua adalah perluasan negara penempatan. Sekarang negara penempatan tadi sebagaimana peraturan Dirjen Bina Penta 58 negara, dan ini kita harapkan bisa lebih terus meluas dan bisa mengakomodasi pekerja migran Indonesia, tentu yang prosedural. Sekedar informasi, pekerja migran Indonesia sesuai dengan data World Bank, ya betul, Bank Dunia, itu ada 9 juta. Khusus di Sulawesi Selatan itu sekitar 9.000-an ya Pak dia, data terakhir 9.000. Tapi dugaan ILO bukan 9.000. Sebenarnya pekerja migran Indonesia baik yang prosedural maupun non prosedural di luar negeri itu sampai sekitar 18.000 khusus Sulawesi Selatan. Berarti ada setengahnya kemudian non prosedural, atau kemudian mereka berpotensi menjadi korban-korban kejahatan di luar negeri. Kemudian agenda ketiga adalah perluasan standar kompetensi. Ini juga menjadi agenda dari Kementerian Tenaga Kerja. Tentu tadi terkait yang saya sampaikan, yaitu bagaimana kemudian mereka dibina, dilatih di BLK, LPK. Parepare sebenarnya punya LBLK, cuma BLK Kota Parepare ini memang butuh sentuhan dari kementerian, karena kondisinya baik peralatan, dari sisi SDM tidak ada masalah, karena di sini banyak instruktur yang mumpuni, mereka adalah asesor-asesor handal, bahkan kemudian dipanggil kemana-mana. Tapi dari sisi dukungan peralatan, dukungan gedung, itu butuh sentuhan kementerian. Saya kira Parepare siap menjadi kalau perlu untuk kawasan utara, untuk menyiapkan para tenaga kerja, pekerja migran Indonesia untuk kemudian bisa mereka berangkat ke luar negeri dengan skill yang tidak low level tadi, sebagaimana menjadi persoalan yang kita hadapi bersama. Kemudian yang terakhir adalah penguatan perlindungan hak-hak bagi pekerja migran. Undang-Undang 18 sudah menjamin itu, Undang-Undang 18 2017, bahkan Undang-Undang 18 ini jaminannya bukan hanya pada para pekerja migran, tapi juga keluarganya. Ya, jadi Undang-Undang 18 beda dengan Undang-Undang sebelumnya. Undang-Undang 18 menjamin juga termasuk keluarga para pekerja migran. Karena itu kalau misalnya mereka dari luar negeri pulang, itu keluarganya itu juga menjadi tanggungan. Dan harus dipastikan dia selamat sampai di rumahnya bersama keluarganya. Ya, itu hal terakhir yang saya sampaikan. Yang paling terakhir sekali, saya perlu sampaikan kabar gembira. Kami juga baru dapatkan beberapa hari lalu undangan untuk menghadiri dalam rangka tentu Hari Buruh, Hari Migran Internasional. Kami diundang ke Cirebon ya. Di Cirebon untuk menerima award. Ya, award Indonesian Migrant Worker. Ya, jadi award Indonesian Migrant Worker Award 2021. Salah satu yang menerima adalah Kota Parepare dari 25 satgas di seluruh Indonesia. Itu salah satu yang menerima. Bahkan kemudian informasi terakhir, Pak Andi, Parepare dianggap yang paling terbaik. Tentu tadi sebagaimana dipaparkan Pak Andi tadi, selaku Satgas, bahwa ini adalah apresiasi dari kementerian melihat komitmen besar dari kerja-kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Parepare bersama teman-teman di Satgas, bagaimana kemudian menangani persoalan pekerja migran ini dibawa dengan kondisi misalnya tanpa anggaran. Ya, kami tidak pernah berhenti, setiap minggu melakukan pemulangan, membantu BP2MI untuk memastikan mereka pulang ke daerah masing-masing, melakukan pencegahan, mengedukasi mereka, baik yang baru pulang maupun yang calon PMI. Tadi digambarkan kami masuk di sekolah-sekolah, itu menjadi penilaian dari kementerian dan dari Satgas PPMI pusat, melihat bahwa kemudian kinerja dari teman-teman di Parepare itu patut dia berikan award. Dan alhamdulillah, insya Allah tanggal 17, tanggal 18 lusa di Cirebon akan ada penganugerahan award bagi kemudian untuk Satgas PPMI Kota Parepare. Seperti dan semoga ini menjadi motivasi buat Satgas PPMI Kota Parepare agar bekerja lebih baik lagi. Dan mungkin silakan dari Bapak Asundra. Ya, kami harapkan
untuk yang warga yang akan bekerja ke luar negeri, untuk datang ke Dinas Tenaga Kerja untuk bertanya, dan kami siap untuk memfasilitasi terkait dengan keberangkatan ya, dan tujuan negara yang akan dituju. Karena di Dinas Tenaga Kerja lengkap dengan gambaran kondisi daerah yang negara yang dituju, dengan persyaratan-persyaratan dan daftar pengerah pekerja migran Indonesia yang aktif. Saya rasa itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih Pak atas kedatangannya di TV Peduli Pak. Dan kembali kami mengingatkan kepada para pemirsa di Kota Parepare khususnya dan juga di daerah-daerah lain yang mungkin ingin bekerja di luar negeri, agar silahkan datang langsung ke kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Parepare untuk mendapatkan informasi yang jelas dan bisa mengurus dokumen-dokumennya secara lengkap dan jangan percaya dengan calo. Ya, Dan akhir kata, saya Yusriadi Sugiarto mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum dan sampai jumpa. Waalaikumsalam.